dengan alasan yang sama. Meeting Di hari Minggu. meeting. Kan Di libur. sekolah. Ya, kan aku bilang, aku habis meeting. Kamu bawel amat sih. Oh, jawaban perempuan sekali itu. Cetus, seperti yang saya bilang tadi, cetus. Saya susul ke sekolahan. Apa yang Bapak lihat di situ? King Jun Podcast. Oke, di siang ini saya kedatangan tamu lagi nih, Bapak Wahyu dari Depok ya Pak. Ya. Beliau ini mau bercerita kasusnya diselingkuhi istrinya dan beliau menangkap basah ya. Di kejadiannya ini di rumah mertuanya ya waktu itu. Dan kita pengen tahu nih awal mulanya ini ke pernikahan dulu ya Pak ya. Baru kita merujuk ke kasusnya. Dulu kenal di mana Pak dan sudah menikah sudah berapa lama ini dengan istri ini? Awal perkenalan saya dengan bicaranya dengan bekas istri atau mantan istri ya. Okay. Awalnya dulu kita pernah teman kuliah sih awalnya. Oh, teman kuliah. Oke. Jadi di universitas yang berbeda. Dia kuliah di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya kuliah di Depok. Boleh dekat dulu Pak? Ya, siapa ya? Oh, oke. Dibantuinnya Pak. Oke, siap. Thank you, Mas. Oke, lanjut Pak. Bapak kuliah di Depok. Mantan ini kuliah di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Betul. Jadi awal perkenalannya dari situ. Itu saya nggak lama berhubungan dengan, waktu itu statusnya masih pacar ya, atau kekasih. Saya berhubungan dengan beliau itu nggak lama, kurang lebih 1 tahun lah. Oke. 1 tahun. 1 tahun pacaran atau 1 tahun pacaran, kurang lebih 1 tahun pacaran. Akhirnya kita kita satukan visi dan misi bahwa selesai kuliah kita akan coba langsungkan pernikahan. Seperti itu. Dan akhirnya detik itu yaudah kita berjalan gitu pernikahan. Saya menikah tahun 2009 kalau nggak salah. Lama banget ya 2009 sampai pada akhirnya saya pisah itu di tahun 2019 sebelum COVID. Lama berarti itu ya? Ya, kurang lebih 10 tahun. Dikaruniai berapa anak Pak? Aku pribadi dikaruniai 2 anak sampai sekarang. Selama jenjang pernikahan dengan istri seperti itu. Dan anak ini ikut sama Bapak? Enggak, anak ini ikut dengan mantan istri sekarang, dua-duanya. Berarti sempat terjadi ini di persidangan waktu itu atau bagaimana? Hak asuh anak itu jatuh ke siapa begitu? Iya, betul, seperti itu. Kenapa ke istri? Ke mantan? Ya karena balik lagi ya kepada anak ya. Jadi saya juga nggak bisa mengandalkan atau mengedepankan ego saya gitu loh. Karena anak-anak waktu itu masih kecil lah bahasanya. Jadi lebih baik saya yang mengalah. Karena masih kecil jadi mungkin pengadilan atau pak hakim juga lebih cocok ke ibunya gitu. Betul, dapat seperti ASI segala macam. Ya. Kalau bapak agak susah ya. Bapak itu untuk ngurus anak kecil itu ya. Sebenarnya saya pengen gitu dalam diri saya pribadi itu pengen gitu salah satu dari anak saya biar saya yang ngurus. Seperti itu. Contohnya anak saya kan sepasang, yang pertama cowok ya. Ya, cewek cowok. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Itu seperti itu. Dan saya pribadi waktu itu berkeinginan salah satu dari mereka saya ngasuh. Gitu loh. Akhirnya saya berpikir ulang bahwa anak-anak masih membutuhkan kasih sayang. Bicara kasih sayang orang tua. Tapi tetap pada porsinya gitu loh. Intinya lebih baik saya yang mengalah. Karena anak-anak sudah sempat sekolah di sana. Saya juga nggak tega untuk memindahkannya ke wilayah yang sekarang saya tempatin. Depok seperti itu. Sekarang anak-anak umur sudah besar? Kalau untuk yang pertama udah kelas 1 SMA sekarang yang cewek. Udah besar ya Pak ya? Ya.
Dia lahir tahun 2012. Oke. 2009. Pokoknya oh ya, maaf saya reschedule. Saya nikah 2008, anak pertama saya 2009. Iya, setahun kemudian udah punya Setahun anak kemudian ya. punya anak, terus anak kedua saya di tahun 2012. Iya. Beda 3 tahun. Sudah besar, jadi sudah sering jumpa papanya juga, udah tahu tempat tinggal papanya ya. Betul, seperti itu. Udah dewasa. Udah dewasa lumayan. Oke. Berarti rumah mantan istri ini di Jakarta, Rumah mantan istri saat ini beliau tinggal di Tangerang. Tangerang. Iya, di Tangerang kota. Oke. Seperti itu. Nah, apa kejadian atau peristiwa yang menurut Bapak waktu itu ini ada indikasi ke arah perselingkuhan? Apa yang terlihat di mantan istri Bapak waktu itu? Ya, kebetulan kan dulu, jadi ceritanya gini, saya dulu seorang pekerja awalnya. Saya pekerja itu Kerja apa, Pak? di perusahaan, Pak. Oh, Di perusahaan swasta di daerah Jakarta. Oke. Jadi pekerjaan saya itu di pagi hari saya bekerja di perusahaan. Setelah sore hari saya pulang dari pekerjaan itu, saya ngambil job yang lain atau freelance. Pekerja keras banget, Pak. Seperti itu. Gitu loh. Jujur, saya punya hobi yang sampai saat ini saya masih jalanin gitu loh. Apa hobinya, Pak? Hobi saya di musik. Musik. Ini vokalis ini. Makanya Siap. kan, kayak ngontrol-ngontrol musik. Kemarin juga kita nge-zoom Google Meeting. Mantap. Sama begini, potongan begini. Hobi saya di musik. Saya Musik. bermain musik itu Pemain? Ya? Pemain musik? Ya, kalau bisa dibilang pelaku industri musik. Pelaku industri musik. Juga ya intinya ya saya masih belajar. Sampai detik ini juga masih belajar. Alat musik apa yang Bapak geluti? Saya di gitar. Oh, gitaris. Di gitar. Seperti itu. Dan sedikit ya untuk vokal-vokal. Rocker, Pak? Enggak juga. Semua all genre saya insya Allah. Oh, vokal juga megang, Pak? Vokal paling secara teknik aja, biasanya saya mengajarkan untuk kelas-kelas pemula seperti itu. Oh, oke. Ini Bapak belajar di kampus memang begini apa belajar otodidak atau gimana? Otodidak. Kalau untuk di musik Oke, otodidak. ini ilmu laduni berarti ini. Iya, seperti itu. Oke. Lari ke ini lain lagi, Pak. Ini Bapak kerja, ada freelance musik. Iya, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan saya belum dijawab tadi itu. Gejala-gejala apa yang terlihat waktu itu dengan mantan istri ini yang membuat Bapak itu, wah ini ada dugaan perselingkuhan gitu. Jadi ceritanya, saya dengan mantan istri itu adalah pekerja waktu itu. Oke. Dan sampai detik ini juga mantan istri juga masih statusnya pekerja. Gitu loh. Jadi beliau adalah salah satu pengajar atau guru. Guru apa, Pak? Di sebuah sekolah menengah umum, sekolah menengah pertama SMP, Oke. guru SMP negeri di sana. Dan yang membuat saya curiga itu adalah di setiap minggu, di hari Minggu waktu itu ada kejadian. Dia pernah bilang ke saya ada meeting di instansi. Di Senayan City. Enggak, di sekolahannya. Oh, di sekolahan. Di sekolahan, seperti itu. Sekali, saya percaya. Lanjut kedua kali. Dengan alasan yang sama. Meeting Di hari Minggu. hari Minggu meeting kan Di libur. sekolah. Iya. Tuh. 2 poin itu. Akhirnya saya cukup nahan, masih nahan waktu itu. Saya cukup sabar, saya fokus ke anak-anak. Oh, silakan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi insting Bapak itu udah mulai aneh gitu. Wah, Iya. kok meeting hari Minggu gitu? Ada pertanyaan itu dulu. Itu sempat ada pertanyaan, cuman saya bawa santai gitu. Diam aja saya dulu bawa ya. enjoy. Enjoy. Soalnya nggak ada apa-apa. Oke, saya percaya Iya. kamu meeting. Seperti itu. Oke, siap. Setelah itu Setelah itu berapa kali punya alasan seperti itu? sampai akhirnya itu yang ketiga kali. Ah, Nih,
sebenarnya kuncinya. 3 kali nih. 3 kali. 3 kali dengan alasan yang sama. Dari situ saya mulai bergegas atau punya niatan gitu loh. Dia bilang meeting di pagi, sekitar jam 8 pagi waktu itu. Iya. Begitu dia melangkahkan kaki dari rumah, kurang lebih 10-15 menit. Dengan niat saya, dengan sebagai statusnya saya masih suami sah Betul. beliau, saya masih punya rasa tanggung jawab. Gitu. Siapapun dia, baik buruknya istri saya adalah masih hak saya, masih tanggung jawab saya. Saya susul ke sekolahan. Apa yang Bapak lihat di situ? Ternyata Ada meeting. gerbang tertutup. Gerbang tertutup. Terus dianya di mana? I don't know. Saat itu saya ketemu dengan saksi atau orang yang bertempat tinggal dekat sekolahan tersebut. Saya tanya, gitu, apakah ada meeting hari ini di sekolahan? Nggak ada, Pak. Nggak ada kata warga di situ. Nggak ada. Seperti itu. Oh, baik. Apakah istri saya tadi ke sini, Pak? Ada mampir mungkin ke sini? Atau bertemu dengan Bapak sebelumnya? Ada pesan apa gitu bila mana saya mencari beliau? Dia titip pesan atau gimana? Tidak ada, Mas Wahyu. Wow. Merasa ditipu, Wow, dibohongi. luar biasa ini. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada jawaban. Apakah bingung atau cari kemana gitu atau gimana tuh? Apa langsung telepon, di mana lu gitu atau gimana? Bapak kayaknya santai gitu orangnya ya. Tetap saya bawa enjoy waktu Enjoy itu. gitu Saya ya. bawa enjoy. Walau pikiran saya kemana-mana. Enggak langsung, lu di mana ya? Enggak begitu ya. Enggak begitu. Waktu itu kejadiannya gitu. Oke. Saya bawa enjoy. Penuh dengan pengamatan. Seolah nggak ada terjadi masalah apapun. Wih. Baik di keluarga mertua maupun di depan anak-anak waktu itu. Oke. Saya bawa enjoy biasa. Saya bawa biasa. Sempat saya WA, sempat saya telepon, nggak direspon oleh beliau waktu itu. Iya. Oke, begitu caranya saya akan tunggu di rumah aja. Seperti itu. Akhirnya Saya pulang ke rumah, saya main dengan anak-anak saya, menghibur anak-anak saya, menghibur diri dengan anak-anak saya, sambil menunggu istri pulang waktu itu. Ya udah, soalnya nggak ada masalah, soalnya nggak terjadi masalah itu. ya. Gitulah. Istri pulang Istri pulang sekitar jam 5 sore. jam 5 sore. Seperti itu. Apa yang Bapak analisa ketika istri pulang? Apakah bau parfumnya beda atau ada cetus atau apa sih yang Bapak dari gerakan-gerakannya, dari cara bicaranya, apa yang Bapak nilai ketika istri sudah di rumah? Saat itu setelah ini yang ketiga kali ya saya Ya. bahas, yang setelah saya sidak ke Oke. sekolahan. Betul, 3 kali. Yang ketiga kali saya membiarkan istri dulu santai. Saya nggak langsung menegur dia dengan emosi atau dengan apa gitu. Iya. Karena saya menjaga anak-anak, saya juga nggak mau Oke. bertengkar di depan anak-anak Sebenarnya saya. ini nih orang tua yang bijak Seperti ini itu. sebenarnya. Saya nggak mau bertengkar di depan anak-anak maupun di depan keluarga saya, walaupun itu adalah keluarga mertua, seperti itu. Saya menunggu, gitu loh. Paling saya hanya waktu itu bahasa saya, kamu dari mana? Itu terlontarkan waktu itu. Ya, itu sempat terlontarkan. Kamu dari Lalu mana? jawabannya apa, Pak? Seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu bagaimana? Kan Bapak bertanya tuh, dari mana gitu kan? Yes. Apakah jawabannya habis meeting gitu atau gimana?
Ya kan aku bilang, aku habis meeting. Kamu bawel amat sih. Oh, jawaban perempuan Wes, sekali itu. Cetus, yes. seperti yang saya bilang tadi kan cetus. Langsung dengan komen begitu. Padahal Kan saya saya cuma bilang, ngeluarin satu pertanyaan. meeting. Gitu. Ya. Nah, dari konteks diksi atau ahli bahasa nih bagaimana itu? Kalau ada orang yang ngomong begitu, kan saya udah bilang meeting gitu. Berarti ada Kok ada sesuatu? pertanyaannya berapa kali, berapa kata ya? Kok jawabannya banyak dan cetus gitu. Yes, seperti itu. Ini ada sesuatu nih berarti. Betul, seperti itu. Dan itu langsung, walaupun itu udah ada di ibarat kata di kepala saya gitu, apa yang saya akan jawab gitu, apa yang akan saya lontarkan lagi. Cuman saya masih menunggu waktu itu, karena kan waktu itu masih sore hari, anak-anak masih ada di situ. Saya nggak mungkin melakukan tindakan yang nggak sewajarnya gitu loh. Saya menjaga nama baik, menjaga keharmonisan keluarga. Seperti itu waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya saya tunggu dia sampai habis maghrib. Waktu itu. Saya tegur, saya bawa dia ke kamar. Jauh dari anak-anak, anak-anak saya titipin di tempat mertua. Gitu. Jadi saya bicara face to face langsung dengan mantan istri. Apa isi pembicaraan waktu itu, Pak? Seperti itu. Apakah boleh di-share? Pembicaranya sebenarnya ya masalah alasan itu yang pertama. Oh, alasan. Yang pertama alasan dia izin meeting sampai beberapa kali. Fakta ini, Bapak udah dapetin fakta bahwa di sekolah itu tidak ada kegiatan meeting. Yes. Fakta. Lalu, apakah Bapak mempertanyakan itu? Meeting. Terus jawabannya? Meeting di mana? Dibilang meeting di luar, bukan di sekolah. Oh, meeting di luar. Tadi alasannya pergi itu meeting di sekolahan. Iya. Lalu Bapak nggak sampai di situ dong, nggak berhenti sampai di situ. Di luarnya di mana? Gitu. Ada nggak? Saya lontarkan pertanyaan itu. Oke. Saya lontarkan pertanyaan itu. Meeting di luar di mana? Ini ucapan kamu tuh berbeda-beda dari awal. Yang pertama kamu bilang di sekolahan. Kedua kamu bilang di sekolahan. Sampai ketiga kali kamu bilang tetap di sekolahan. Iya. Itu kan instansi kamu. Itu kan dapur kamu, tempat nyari nafkah kamu buat anak-anak. Kamu tega ngebohongin aku. Oke, berarti Bapak melontarkan bohong itu udah fakta itu. Iya. Dalam istilah hukum itu udah benar itu. Fakta itu. Karena dia bohong nggak ada di instansi itu. Betul, seperti itu. Oke. Lalu responnya? Responnya lagi, kenapa kamu sih mau tahu? Kamu mau tahu apa? Jawaban lagi gitu. Kamu mau tahu apa tentang urusan saya? Tentang urusan aku kamu mau apa? Oh. Dari situ. Wajar kalau saya sebagai suami ya emosi, cuman emosi saya waktu itu masih terkendali lah. Ya, nggak sampai Begitu. banting-banting apa tembok Enggak. dar gitu enggak ya. Yes. Ya, saya lihat Bapak tuh orangnya kalem tapi penuh dengan apa ya? Apa ya tadi kayak detektif gitu ya. Ya, dianalisa gitu ya. Dari satu fakta dia udah dapat bahwa dia bohong, nggak ada di instansi itu. Itu udah satu. Seperti itu. Jadi dari situ akhirnya saya lontarkan unek-unek yang ada di kepala saya lontarkan. Wih, seperti? Ya dari alasan yang dia ketiga, secara diam-diam asal kamu tahu, saya sidak ke sekolahan kamu. Wow. Saya sidak ke instansi kamu. Dan ada bukti orang di sana juga saksi bahwa tidak ada orang ke sini. Yes. Wow, pintar sekali Anda ya. Saya sidak secara nggak langsung. Mohon maaf, saya bilang kepada mantan istri saya waktu itu. Dari situ dia diem. Mulai diem. Nggak menjawab itu pertanyaan saya. Tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawaban di situ. Oke. Karena kalau dia berbohong, tambah deh. Ya, seperti itu.
Saya langsung tanya, kenapa kamu diam? Setelah kamu saya tahu, saya sidak ke instansi kamu. Nah, berarti ini pertanyaan kedua nih. Udah butuh jawaban lagi nih. Ya. Apakah bohong atau benar fakta? Apa jawabannya? Masih diem dia, Oh, masih diem. masih diem, Waduh, lagi mikirin jawaban apa gimana? masih diem. Dengan berbagai alasan dia coba ngalih perhatian. Oh iya, mungkin mau distract pikiran Ya, gitu biar ya. seperti itu. Udah kebaca. Ntar dulu. Gitu. Ini masalah keharmonisan rumah tangga. Apa sih salah saya? Apa sih dosa saya sehingga kamu begini tega ngebohongin suami sendiri? Seperti itu. Tolong Masih diam jelaskan. itu? Masih diam. Hmm. Dia masih diam. Dengan mata yang kira berkunang-kunang. Soalnya dia mau menangis tapi dia tahan. Oh, berkaca-kaca gitu. Dia berkaca-kaca. Mungkin dia merasa bersalah Yes, gitu. seperti itu. Apa? Gitu. Apakah saya salah? Gitu. Apa mungkin penghasilan saya nggak sebanding dengan kamu? Oke. Sehingga kamu tega berbuat kayak gini. Apa mungkin kasih sayang saya terhadap kamu dan anak-anak kurang? Dan kamu tahu sendiri, hobi saya di musik itu udah ibarat kata mendarah daging, gitu loh. Dan pekerjaan saya saat itu, ya demi apa? Demi keluarga. Saya ngambil job pagi di perusahaan sambil saya nerus lagi di sore harinya. Iya kalau ada job. Kalau nggak ada job ya saya pulang. Gitu loh. Saya pulang ke rumah. Seperti itu. Apakah dengan alasan itu? Kamu tega berbuat kayak gini. Oh, merasa diomelin kali dia, terus dia diam aja gitu. Nah, seperti itu. Waduh. Kalau kamu merasa nggak nyaman, ya udah ngomong terus terang apa adanya, ngomong. Gitu. Kita bicara empat mata gitu loh. Ayo. Gitu loh. Kesalahan saya ada di mana? Tolong dijabarin poin demi poinnya, step by step. Ayo ada di mana? Lalu apakah ada keluar apa statement atau jawaban dari beliau waktu itu? Akhirnya beliau ya udah jawabannya tetap satu. Jadi beliau tetap berasumsi itu benar meeting tapi dengan alasan dia meeting di luar, Oke. di kafe atau di restoran seperti itu. Meeting itu kan pertemuan. Yes. Kalaupun dia selingkuh, itu kan jawabannya benar juga meeting itu. Meeting dengan selingkuh. Ya, meeting dengan seseorang. Nah, tapi kan ada aktivitas lain bahwa ada kata-kata selingkuh Yes. ketika orang pergi bersama laki-laki lain dengan niat tertentu yang selain bekerja atau itu dan berbohong bukan di sekolah di tempat lain, itu kan sudah tanda kutip itu meeting apa? Iya kan? Nah, selanjutnya Ya dari situ saya coba alasannya meeting di luar katanya. saya coba memaafkan. Oh, maafkan. Saya maafkan Iya. kesalahan dia. Walaupun pada intinya dia sudah berbohong dengan saya sebagai suaminya, tapi saya coba maafkan beliau dengan ketulusan hati saya, dengan kerendahan hati saya. Saya tetap maafkan. Dan itu tetap berjalan. Seolah keluarga kami itu tidak ada masalah apapun. Berapa lama itu Pak berjalan setelah Bapak maafkan? Itu kurang lebih sekitar 1-2 tahun. Wow, lama ya? Ya. Berarti mantan istri waktu itu taubat Pak? Atau masih suka pergi-pergi begitu? Masih juga pergi-pergi. Bagaimana Bapak menjaga perasaan itu kalau
begitu terus selama 1-2 tahun gitu. Tetap Apa yang Bapak rasakan gitu? Apakah tidak sedih gitu? Kok saya diginiin gitu? tetap dalam hati kecil saya atau batin saya tetap merasa sedih gitu. Ada perasaan sakit hati, ada Sakit perasaan hati gitu ya. dizolimi gitu. Dizolimi. Apakah Ya, karena seperti itu. Bapak tuh mementingkan atau ada anak-anak mungkin yang harus dijaga atau bagaimana tuh? Iya. Ada kesana ya? Saya tetap mementingkan anak-anak saya. Oke. Walau bagaimanapun, saya harus mempertahankan keluarga ini. Gitu. Karena baik buruknya sebuah sebuah hubungan. Dan di sini kita bicara adalah suami istri. Gitu loh. Baik buruknya saya, baik buruknya istri saya adalah keluarga. Seperti itu. Jadi di sini adalah bahasanya ya kita saling support, kita saling mengisi. Seperti itu. Tapi yang saya dapatkan kok seperti ini gitu loh. Apa sih kesalahan saya gitu loh. Apa sehingga istri sampai begini gitu loh. Tega berbuat begini dengan saya. Iya, Bapak sudah kerja 2 lagi ya. Ada pagi di perusahaan apa? Ya, di freelance itu juga musik. Iya. Sudah menafkahi gitu. Seperti itu. Jadi saya berpikir gitu loh, apakah penghasilan saya ini jauh di atas beliau? Gitu loh. Untuk ini bagaimana Pak? Untuk urusan dapur gitu tercukupi semua waktu itu? Alhamdulillah tercukupi. Anak-anak nggak kelaparan, dia juga enggak gitu. Alhamdulillah. Tercukupi lah ya, ngebul lah dapur itu ya. Ibarat kata, ini yang kurang bersyukur siapa sebenarnya? Sampai saya bicara kayak gitu loh. Ini yang kurang bersyukur siapa? Oke. Oke, aku bersyukur dapetin kamu seorang PNS. Aku cuma pegawai swasta. Oh, PNS ya Pak ya, istrinya ya? Ya. Oke. PNS guru gitu ya? Ya, dia guru. Tapi bukankah PNS guru itu nggak gede-gede amat gajinya Pak? Lu gedein Bapak kali. Ya, PNS paling guru. enggak Iya kan? ada Kecil, Pak. tunjangan yang lain. Tunjangan. Seperti itu. Yang kita lihat kan banyak tuh di berita yang teriak-teriak PNS guru tuh perkecil gajinya gitu. Iya. Perusahaan kan lumayan itu Pak. Ya itulah. Jadi Tapi ini dugaan ya, belum dapat jawaban dari beliau kan. betul. Salah saya apa segala macam itu. Belum ya. Jadi saya mikirnya waktu itu kalau untuk bicara soal materi besar atau kecil, kalau kita tidak mensyukurinya, kalau kita tidak bersyukur, itu bagi saya bukan manusia. Iya, ada tuh yang penghasilan besar, nggak bersyukur juga tetap merasa kurang gitu ya. Seperti itu. Bener kan itu? Seperti itu. Berarti penghasilan cuma sebulannya ibarat kata cuma 1 juta rupiah. Kalau kita syukuri, kalau kita ikhlas menerimanya, insya Allah itu akan cukup. Bener. Seperti itu. Dibanding penghasilan teman-teman yang mungkin statusnya sekarang pekerja, gitu loh. Penghasilan kalian di atas 5 juta atau UMR sekarang, bahkan ada yang 1 digit, 2 digit. Lalu kalau kalian nggak bersyukur, ya buat apa? Nggak berkah ya? Nggak berkah. Jadi itu ya selalu kurang dan kurang. Hilang aja duitnya. Kemana? Seperti itu. Padahal baru gajian kemarin ya. Ninjol lagi. Ini lagi. Kok bisa gitu ya? Itulah. Oke, nggak bersyukur. Kurang bersyukur, nggak bersyukur. Seperti itu. Akhirnya gimana tuh? Belum ada jawaban juga nih. Apa yang menyebabkan dia berbohong? Jadinya pas dia kelihatan berbohong, pas jawaban dia sebenarnya adalah nyaman. Nyaman. Ada kata nyaman di situ. Sebentar Pak. Saya nyaman begitu atau bagaimana? Dia menganggap saya di 2 tahun belakangan ini sebelum saya proses cerai, dia merasa didiamkan lah atau kurang nyaman dengan saya atau gimana gitu loh. Banyak waktu saya terbuang dengan
aktivitas saya Gimana? 2 tahun ini 2 tahun sebelum saya pisah. mengajukan pisah itu kapan, Pak? Tahun berapa? Di tahun 2019. Oh, 2019. Sekitar 2017 atau 2018 ya. Oke, 7 Dia- tahun dia- lalu lah ya. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Beliau katanya apa? Karena aktivitas Bapak yang begitu banyak gitu. Ya. Jadi merasa terabaikan. Ya. Kasih sayangnya kurang gitu. Kasih sayang kurang, dianggapnya juga saya terus ada satu kata lagi yang membuat saya cukup sedih dan cukup merasa sakit hati waktu itu. Saya dibilang kurang mencukupi Nafkah. untuk menafkahi, Oke, itu Keluarga. satu. Kedua tadi kurang kasih sayang gitu. kurang kasih sayang. Bapak jarang pulang atau gimana? Enggak, saya pulang Pulang terus. Walaupun Tidur pulang serat. saya berkata, sorry saya potong. Ya. Walaupun pulang saya, bila mana saya ada kegiatan di luar, Hmm. dan itu kan sifatnya yang tadi saya bilang di awal, saya freelance, part time, Hmm. gitu loh. Kalau memang saya saya kerja di perusahaan yang tempat saya bekerja, bila mana saya tidak ada job ya saya pulang. Hmm. Tapi bila mana saya ada job, kemungkinan saya pulang malam, pulang larut malam, bisa jam 2, jam 3 pagi saya Oke, kontesnya pulang ya. pulang, Pulang ke rumah. seperti itu. Karena Bapak punya rumah. Oke, saya lupa nih saya menanya apa tadi ya. Oke, berarti kurang kasih sayang gitu ya. Ya. Saat pulang itu Bapak tidur satu ranjang? Yes, Itu setiap hari begitu? tiap hari seperti itu. Wah, ini nggak bisa dipegang berarti ini kalau kurang kasih sayang. Gitu. Kecuali pisah ranjang gitu, Pak. Berarti situ udah bisa dibantah itu kayak gitu. Ya. Nafkah gimana? Katanya tadi kurang. Untuk nafkah, ya itu dia yang tadi saya bicarakan gitu loh. Dapur ngebul. Dapur ngebul tiap hari. Anak-anak Masih bisa makan tiap hari. lalu apa yang kurang? Anak-anak masih bisa sekolah tiap hari. Oh, maunya gimana? Tas branded? Yes. Apa kemewahan? Itu dia. Salah satu tanda kutip itu yang saya kurang suka sebenarnya. Aduh, kemewahan. Ada satu sisi yang membuat saya geleng-geleng sampai sekarang. Seperti itu. Benar itu, Pak. Yes. Pengen mewah. Yes. Oke, ada terlontar kan nggak waktu itu sama mantan istri itu? Apa yang dia mau sebenarnya? Kemewahan yang definisi yang bagaimana? Apakah punya seperti tadi tas, baju mahal atau elektronik baru atau apa gitu? Yang dia definisi mewahnya dia itu. Ya, sebenarnya itu adalah kembali lagi cara pergaulannya dia. Pergaulan. Ya, cara pergaulannya dia dengan mungkin dengan komunitas atau dengan para teman-teman. Oh, minder instansinya yang kali. lain. Seperti itu. Teman gue punya ini, masa gue nggak punya? Nah, flexing ya, yang flexing teman, terus teman punya ini, punya kendaraan baru, punya ini. Masa laki lu nggak beliin sih gitu. Jadi panas, Pak ya. Seperti itu. Oke, berarti teman ini bahaya juga, Pak ini. Itu. Kalau kita kurang iman gitu ya, atau kurang logika gitu ya, seperti itu. bisa memicu ini juga ya, masalah rumah tangga ya, Pak ya. Pasti bisa. Hmm, Bisa. Secara nggak langsung kan itu adalah provokator. provokator. Seperti itu. Oke, yang merusak itu berarti pola pikirnya itu ya. Pola pikirnya nggak sehat udah mulai seperti itu. Itu yang Bapak nilai ya. Itu yang saya nilai. Lalu apa lagi? Dan terlepas dari situ, Hmm. saya coba mempelajari gitu. Saya coba mempelajari. Jadi kebutuhan kamu sebenarnya apa? Kamu pengen apa? Kamu pengen baju baru, kamu pengen mobil, kamu pengen rumah mewah atau apa? Tuh semua itu kalau kita niatkan, kalau kita mensyukuri rezeki yang Allah kasih kepada kita, insya Allah itu bakal terwujud. Gitu loh. Kamu mau umroh, kamu naik haji, aku insya Allah bisa. Dengan niat, dengan ikhtiar,
dengan berusaha berjuang bareng-bareng, insya Allah apa ya? Bisa ya. Bisa semuanya kita lakukan. Wow. Gitu loh. Oke. Akhirnya dia bengong aja gitu atau gimana? Dia diam, Diam aja ya. dia merenung Pengennya instan kali. seperti itu. Oke, saya tahu kamu kerja di sini udah nyaman, apalagi kamu seorang PNS. Ibarat kata, Pak, mohon maaf ya, tanda kutip, kamu PNS yang paling beruntung. Kenapa bisa begitu? Emang yang lain nggak beruntung? Ya mungkin Ada privilege sendiri atau dari mana dia dapetin gelar PNS itu? menurut silsilah dari keluarganya. Waktu Oke. itu. Istri saya menjalani proses CPNS waktu itu. Itu murni. Tidak ada embel-embel. Tidak bayar, Pak? Tidak bayar. Oh, Tanda kutip. memang skillnya Ya. dia ada gitu ya? Lancar. Kamu jenius. Kamu orang paling beruntung masuk seperti ini. Banyak ribuan orang, jutaan orang pengen jadi PNS dengan cara yang salah. Dengan cara, mohon maaf, nyogok segala macam, mengorbankan segala cara. Tapi kenapa setelah jadi kok sikap kamu, karakter kamu berubah? Kamu dendam. Apa kamu udah terngiang-ngiang sebelum kamu jadi PNS? Kamu udah terngiang-ngiang. Gue pengen beli ini itu. Lalu jawabannya masih diam atau gimana? Iya. Di akhir menjawab. Wah, apa jawabannya? Ya kamu tahu kan? Kamu kerja berulang kali pindah sana pindah sini, mana? Mana hasilnya? Mana Gitu. hasilnya? Wah, di situ injak nih harga diri laki-laki nih kalau dilakukan begitu. Mana hasilnya? Lalu bagaimana Bapak mengcounter statement itu, Pak? Ya. Apakah Bapak membela diri atau memang minta maaf atau bagaimana? Saya pengen dengar jawaban itu. Mengcounter. Dan di situ saya Pertanyaan. merasa terpukul. Saya juga merasa sedih waktu itu. Oke. Kok bisa-bisanya dia terngiang pikiran seperti itu? Gitu. Berarti selama ini penghasilan saya yang sudah saya berikan kepada keluarga, yang saya ikhlaskan untuk coba membahagiakan sebuah keluarga, itu dianggapnya hanya angin lalu. Soalnya itu kurang dan kurang. Gitu loh. Dan mohon maaf, ini berhubungan juga dengan keluarga besar beliau, keluarga besar mantan mertua sebenarnya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ada beberapa seseorang ini, kalau boleh saya bilang ini adalah kakak-kakaknya dia, adik-adiknya dia. Gimana nih? Kakak-kakak dia, adik-adiknya dia, di keluarganya dia gitu? Ya di keluarga dia, ibarat kata di keluarganya dia ini hanya istri saya yang paling berhasil. Oh, anak keberapa Pak istrinya? Dia anak ke-5 kalau nggak salah. Terakhir atau gimana? Enggak, anak ke-5 dari 9 bersaudara. Oh banyak. Dan cuman dia yang berhasil. Hanya dia yang Jadi berhasil. Pegawai negeri sipil. Yes. Lalu dari privilege itu apa yang apa dari keluarga itu? Apakah Ya dari menurut penglihatan senang saya gitu, atau apa ini. memang dielu-elukan atau Yes. dibanggain gitu? Betul. Oke. Yes, right. Seperti itu. Jadi ibarat kata ya istri saya yang paling berhasil dalam keluarga mantan mertua. Lalu karena yang dianggap paling berhasil, kenapa?
Jadi seolah ya mohon maaf tanda kutip istri saya dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Apakah termasuk harusnya kamu yang posisi seperti ini harus dapetin laki-laki yang, apakah ada yang begitu? Mungkin seperti itu. Mungkin. Maybe yes, maybe no. Ya kalau beneran nanti kita kan dapat ini juga. Apa gimana? Ya, seperti itu. Apakah yang tidak tersirat ada begitu? Ya. Sempat tersirat pikiran seperti itu. Oke. Sempat tersirat. Karena jujur, saya selama tinggal di sini, di Tangerang kemarin waktu saya nikah, saya sendiri, tanpa sanak saudara saya pribadi ya, tanpa keluarga besar saya. Jadi saya benar-benar diapit oleh keluarga besar beliau. Oh, berarti ini kejadiannya di Tangerang. Kejadian di Tangerang. Bapak tinggal di sana juga? Saat itu saya masih tinggal di sana. Tapi nggak nyatu sama mertua ya? Enggak nyatu. Oke, berarti memang diapit lah ya, Ya. dekat-dekat situ ya. Tuh, seperti itu. Keluarga Bapak di Di Depok. Seperti itu. Jadi saya coba berusaha berjuang sendiri Oke. demi membahagiakan keluarga saya pribadi, gitu, keluarga saya sendiri. Apapun saya pertahankan demi keharmonisan rumah tangga saya waktu itu. Apapun saya pertahankan, apapun saya coba berjuang secara sendiri, walaupun saya kurang disupport oleh keluarga beliau, baik oleh istri saya sendiri, tetap saya maju. Seperti apa yang mereka nggak support, Pak? Contohnya? Dia nggak suka saya di musik sebenarnya, dari keluarga. Kenapa nggak suka? Ya biasa. Kalau orang dulu bilang itu, kalau orang Nggak ngasilin duit, satu itu, kedua ada asumsi masa depannya curam. ada hubungannya juga. Terus? Yang ketiga yang paling saya ini, narkoba. Oh iya, ya Ada hubungannya vokalis. dengan narkoba. Siapa namanya itu? Seleng, bukan vokalis, Onat. Siapa Oh, dong? pernah jadi vokalis. Iya, Onat juga kena. Terus Andika kena juga. Banyak Semi kena. Semi. Semi Simorangkir kena. Banyak. Anggapan buruk sangkanya ke situ. Buruk sangat ke situ. Tapi itu cuman dugaan ya. Maksudnya nggak ada bukti itu. Nggak ada bukti. Oke. Gitu loh. Oke, kita bicara di musik. Flashback. Saya pernah tersandung oleh yang namanya narkoba dulu. Saya pernah. Emang di musik itu nggak selamanya bisa betul gitulah. Apa orang bilang di musik itu tidak bisa untuk bicara taraf hidup, untuk bicara soal keuangan, segi keuangan itu tidak mencukupi. Itu menurut saya 50-50, tergantung pola pikir dari masing-masing audiens atau kandidat atau manusia. Seperti itu. Saya pernah terlibat dengan namanya narkoba. Sejauh mana Anda terlibat? Apakah pemakai, pengedar? Hanya pemakai. Hanya pemakai. Hanya pemakai. Apa yang bikin Bapak pakai? Apakah karena jobnya terlalu berat? Atau ada tekanan psikologis? Atau apa? Saat itu saya pakai. Ini sebelum nikah ya. Oh, sebelum nikah. Sebelum nikah saya pakai ya. Baik. Sebelum nikah, saya masih bujangan waktu itu. Jadi saya bermain musik itu sebenarnya dari tahun 90-an. Oh, udah lama ya. 95 kalau nggak salah. Saya bermain musik dari situ. Dan saya mengenal yang namanya narkotik, obat-obatan, minum-minuman itu di tahun 98-99. Zaman krisis waktu itu. Krisis Yes, 98. seperti itu. Awalnya saya hanya coba-coba. Jenis apa yang dicoba? Sabu kah? Enggak, waktu itu belum ada sabu. Oh, belum ada ya. Itu masih ganja-ganja gitu, Ganja, minuman-minuman. Minuman warung ya. Minuman baru lah, kayak bir apa gitu lah. Saya hanya coba-coba aja. Oh, eksperimen. Eksperimen waktu itu. Bukan karena faktor lain, karena banyak uang atau Enggak. depresi atau No. coba-coba. Hanya coba-coba.
Oke. Coba-coba sekedar menghormati lah. Jadi dulu punya komunitas, Oh, sekedar menghormati. hanya sekedar menghormati teman-teman senior yang satu hobi di musik waktu itu. Kenapa Bapak menghormati harus ikut minum, Pak? Harus ikut makan. Sebenarnya itulah kesalahan saya dulu. Iya, Bapak bilang menghormati. Hmm, Lalu kalau saya minum terjerat kasus seperti ini misalnya, bukan cara begitu kan untuk menghormati. betul. Bapak menyadari itu salah. Saya menyadari itu salah. Saya jujur salah. Ya. Akhirnya kenal lah dengan mantan istri. Mantan istri ini tahu Bapak masa lalu seperti itu? Tahu. Udah kasih tahu ya? Udah kasih tahu seperti itu. Atas dasar itulah mereka menduga kalau suatu hari nanti akan kenal lagi begitu. Yes. Masuk akal. Hmm. Masuk akal dibilang begitu. Dan jujur selama saya waktu itu kurang lebih hampir 1 tahun setelah masa pernikahan saya itu, saya masih suka minum. Nggak minum mah Hmm. banyak orang yang minum. Pak. Ya, masih suka minuman keras atau bir atau apalah minuman yang soft seperti itu. Lalu efek dari minum itu apa, Pak? Apakah ada tindakan-tindakan lain yang merugikan pasangan atau orang lain atau apa? Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah yang namanya terlibat oleh hukuman pidana. Sebenarnya minum itu sah-sah aja, Ya. tapi akibat dari minum itu Bapak mengendarai mobil, motor, tabrak orang, mati atau istri kenapa-napa, diamuk, itulah yang dihukum kan sebenarnya. Betul. Kalau minum doang mah udah minum di sini sampai teler. Iya, Sah-sah aja kan? betul seperti Yang itu. penting nggak ada akibat dari Yes. minum itu ya. Betul. Alhamdulillah. Nah. Allah mungkin masih sayang dengan saya. Sampai akhirnya saya nazar waktu itu. Nazar Pak, ini nggak main-main ini nazar. Saya nazar di 2008. Saya nazar dengan istri saya waktu itu. Emang saya sempat ditegur gitulah waktu itu. Kamu Maksudnya kapan akan berhenti? kata istri begitu. Ya, kalau nikah. Berarti minum. Yes. Lalu Minum berhenti gaji. nazarnya gimana? Saya akan berhenti setelah saya punya keturunan dari kamu. Oke. Mulia sekali ini nazarnya. Oke. Saya akan Lalu? berhenti setelah saya punya keturunan dari kamu. Itu janji suci lah ya, janji nazar ya. Ya. Oke, seiring berjalannya waktu akhirnya Alhamdulillah dikaruniakan anak. Allah menjawab doa saya. 3 bulan saya menikah, istri mengandung anak pertama. Didengar berarti sama Tuhan ya. Merindingnya itu. Iya. Ijabah ya. Ya, alhamdulillah. Wow. Dari situ saya sujud syukur. Saya tinggalkan sampai detik ini. Oke. Memang sebentar. Apakah Bapak ragu kalau menikah itu nggak punya anak? Sehingga punya nazar seperti itu, ya orang emang ada masalah apa gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu hanya gimana ya? Hanya refleks aja. Oke. Refleks dari pikiran saya. Karena atas pertanyaan tadi, Yes. sampai kapan kamu berhenti gitu? Mau Iya. berhenti gitu. Itu hanya refleks. Saya nggak pikirkan omongan itu sebenarnya. Gitu. Itu keluar langsung dari hati saya. Punya anak berarti kan udah punya satu kan? Yes. Gitu. Seperti itu. Akhirnya Bapak beneran itu berhenti. Saya berhenti. Kan proses berhenti itu kan nggak langsung Pak. Nggak langsung, nggak betul. Apakah langsung berhenti gitu? Apakah ya dikurangi dikit-dikit gitu? Enggak. Saya berhenti total. Berhenti total. Wah, gimana itu menghadapi momen-momen yang wah ini harus minum, Ya, cukup pahit berat lah itu sebenarnya. apa gimana? Cobaan rintangannya cukup berat waktu itu. Jujur. Banyak teman-teman yang menganggap so suci loh. Ya,
Ya basi lah. So suci lo sekarang. Orang yang ngomong-ngomong begitu karena dia nggak mau dirinya yang hancur kali. Yes. Lu juga dong hancur gitu. Ya seperti itu. Tapi no, saya punya prinsip. Gue punya prinsip. Kuat ya Pak ya kalau udah Gue punya tekad. ngomong begitu ya, punya prinsip. Baik buruknya gue adalah gue, jati diri gue, prinsip gue. Gitu. Itu Bapak sudah laksanakan berarti itu janji itu ya. Alhamdulillah saya laksanakan waktu itu. Lalu setelah itu ada sandiwara apa lagi? Udah punya anak satu. Lalu menyusul mungkin ya yang kedua. Jaraknya berapa tahun Pak? Jarak 3 tahun. 3 tahun kemudian punya anak lagi. Yes. Ya, ini berjalannya seperti biasa normal ini. Ya normal pada Bapak nggak minum, nggak ngobat. Iya. Bapak bekerja, musik juga Iya. gitu. King Jun Podcast.